ada seorang laki-laki yang mengalami kesedihan sebagaimana kesedihan Rasulullah ditinggal istrinya. Dari mana kita bisa mengetahui? Itulah yang dimaksud perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu betul bahwa Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang sangat, sehingga sejarah mengukir bahwa tahun itu adalah amal huzun, tahun kesedihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Kita menilik ke belakang. Sayyidatina Khadijah adalah seorang wanita yang mulia, seorang saudagar hulu, konglomerat satu-satunya dari suku bangsa Quraisy yang memiliki keagungan, kemuliaan, mendapatkan pangkat yang sangat luar biasa di masyarakatnya. Bahkan seluruh jazirah Arab mengaguminya karena kecerdasannya di dalam mengolah perekonomian, sehingga memakmurkan masyarakat pada saat itu. Tidak cukup sampai di situ, Sayyidatina Khadijah mendapatkan penghormatan, mendapatkan yaitu penghargaan dari dua kerajaan besar di alam dunia ini, yaitu Romawi dan Persia, sehingga pada tahun itu Sayyidatina Khadijah mendapatkan, kalau bahasa kita, karpet merah dari yaitu kerajaan Romawi dan Persia. Dibukakan stand khusus untuk Sayyidatina Khadijah mewakili Jazirah Arab, yaitu Expo kalau bahasa dunia sekarang. Dibukakan yaitu satu stand yang luar biasa bertuliskan Khadijatul Kubra, atau dikenal Sayyidah Khadijah. Ini terukir di dalam sejarah Romawi dan Persia. Satu-satunya wanita Jazirah Arab yang mendapatkan penghormatan dari dua kerajaan besar. Secara singkat, Sayyidatina Khadijah kebingungan bagaimana ini untuk memanage yaitu kepercayaan dua kerajaan besar, untuk dapat memenuhi undangan daripada kerajaan besar, kalau kemampuannya ini hanya dirinya saja. Maka Sayyidatina Khadijah memilih seorang wanita dari sahabatnya, familinya, seorang wanita cantik jelita, untuk mencari seorang laki-laki atau beberapa laki-laki yang untuk dapat dipekerjakan untuk mewakili semua tugas-tugasnya. Siapakah wanita tersebut yang ditugaskan mencari laki-laki yang bisa dipekerjakan? Maka wanita cantik jelita tersebut yang memiliki kecerdikan dan kepandaian, dia melihat satu orang laki-laki yang akan mampu menduduki jabatan apa yang dimaksud dari kriteria yang sudah ditetapkan oleh Sayyidatina Khadijah. Tolong diperhatikan ini sejarah. Ini sejarah asal muasal daripada diisrakannya dan dimi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dialah wanita yang bernama Nafisa, yang berperan mengukir sejarah dunia, karena ia telah mendapatkan seorang laki-laki yang cukup menurut apa yang menjadi kriteria daripada tuannya, yaitu Sayyidatina Khadijah. Siapakah laki-laki yang menjadi pilihannya? Dialah Muhammadun al-Amin. Dialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terpilih satu-satunya laki-laki yang masuk kriteria Sayyidatina Khadijah adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Singkat kata, Sayyidatina Khadijah minta dipertemukan dengan
Rasulullah SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad belum menjadi Nabi dan Rasul, masih muda belia. Maka dipertemukannya Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah. Pertemuan yang mengukir sejarah, yang pada akhirnya pertemuan itu awal daripada kecintaan Sayyidatina Khadijah kepada baginda Rasulullah. Jatuh cintanya Sayyidatina Khadijah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Secara singkat saja, maka semua titah daripada Sayyidatina Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW yang dipekerjakan oleh Sayyidatina Khadijah untuk mewakili dirinya, membawa nama baik Jazirah Arab di tengah-tengah dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Rasulullah menyanggupi tugas tersebut. Singkat kata, Rasulullah kembali dari yaitu expo tersebut, dari perdagangan besar tersebut. Rasulullah berhasil membawa nama baik Jazirah Arab, mewakili Sayyidatina Khadijah, mewakili seluruh pedagang-pedagang Jazirah Arab, sehingga Rasulullah SAW semakin dicintai oleh Sayyidatina Khadijah. Dari negeri Syam, maka muncullah nama Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Orang-orang Romawi, pedagang-pedagangnya, bahkan Persia, ya, pedagang-pedagangnya mengagumi bagaimana yaitu siasat perdagangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu saya tidak ceritakan karena terlalu panjang riwayatnya, sehingga Rasulullah kembali membawa barang dagangan daripada perdagangan yang ia jual kepada pedagang-pedagang bangsa Romawi dan Persia, dan ia membeli barang dagangan dari kerajaan Persia dan Romawi, dijual di Jazirah Arab, melaporkan kepada Sayyidatina Khadijah yang disebut di dalam sejarah dikatakan ba'a wa bata'a biribun azim. Rasulullah menjual barang dagangan Jazirah Arab, sebentaran selesai, habis total dagangannya. Kemudian Rasulullah dari perintah daripada Sayyidatina Khadijah untuk membeli semua barang dagangan dari hasil penjualannya, dibeli barang dagangan dan dijual di Jazirah Arab habis semuanya, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kira-kira kalau perempuan bos kita melihat yaitu bawahannya berhasil memperlakukan, memajukan perusahaannya, kira-kira gimana? Bangga tidak? Bangga luar biasa.